ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu siang 24 Rajab 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid, syarhu kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam bab yang ke-22, babu ma ja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirik. Bab yang ke-22 yaitu tentang tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa untuk melindungi tauhid dan menutup setiap jalan menuju syirik. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada halaman 350. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa ammal hadithu tsani farawahu Abu Ya'la wal Qadhi Ismail wal Hafidhu Ad-Diya Muhammad ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi fil Mukhtarah. Dan adapun hadis yang kedua adalah diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Al-Qadhi Ismail dan Al-Hafidh Ad-Diya Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mukhtarah. Yang dimaksud dengan hadis yang kedua ini adalah tadi, la tattakhidhu qabri 'idan wa la buyutakum quburan wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Janganlah jadikan kuburanku sebagai 'id,
yaitu sebagai tempat yang dikunjungi dalam waktu-waktu yang dirutinkan. Dan janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, yaitu tidak menjadikan rumah lepas dan kosong dari sholat-sholat sunnah ataupun bacaan Al-Quran. Wasallu alayya, dan bersalawatlah kalian atasku. Fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ini diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah. Kemudian qala Syekhul Islam, silahkan dibukakan di halaman 351 ya. Qala Syekhul Islam ya rahimahullah taala, fanzur hadhihi sunnah kaifa makhrajaha min ahli al-Madinah wa ahli al-bait alladhina lahum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qurbun nasab wa qurbud dar li'annahum ila dhalika ahwaju min ghairihim fakanu lahu adbata. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, perhatikanlah sunnah ini, bagaimana keluarnya dari penduduk kota Madinah, dari orang-orang yang cinta, dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka memiliki kedekatan nasab dan kedekatan tempat tinggal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka lebih berhajat kepada hal itu dibandingkan selain mereka, dan mereka lebih menjaga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya adalah hadis ini datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Husain meriwayatkan kepada Ali yang merupakan cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa sampai demikian diberitakan kepada oleh Ahlul Bait? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Ahlul Bait merupakan orang yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga paling dekat rumahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka lah yang akan menjaga kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari penyimpangan-penyimpangan. Nah, wa qala Sa'id bin Mansur fi sunani, haddatsana Abdul Aziz ibn Muhammadin akhbarani Suhail bin Abi Suhail qala ra'ani Al-Hasan bin Al-Hasani ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum 'inda al-qabr fanadani wa huwa fi baiti Fatimah radhiyallahu anha yata'ashsha faqala halumma ila al-'asha faqultu la uriduhu faqala ma li ra'aytuka 'inda al-qabr فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ما أنتم وما بالأندلس إلا سواء. Sa'id bin Mansur rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sunannya, beliau mengatakan telah meriwayatkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad. Abdul Aziz bin Muhammad telah berkata, telah mengabarkan kepadaku Suhail bin Abi Suhail.
Suhail bin Abi Suhail berkata, Al-Hasan bin Ali bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini berarti orang lain lagi. Kalau tadi adalah Ali bin Al-Husain. Ya, sekarang Al-Hasan bin Al-Hasan. Berarti beliau ini adalah cicit juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib melihat Suhail bin Abi Suhail di sisi kuburan. Lalu beliau memanggilku. Dan beliau waktu itu di dalam rumah Fatimah radhiyallahu anha, yata'asya, sambil makan malam. Kemudian Al-Hasan berkata, ayo makan malam. Lalu Suhail bin Abi Suhail berkata, aku tidak menginginkannya. Kemudian Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib bertanya, mengapa aku lihat tadi engkau di sisi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian lalu aku menjawab, aku mengucapkan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cicit Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut berkata, jika engkau masuk masjid, ucapkanlah salam. Artinya, tidak perlu sampai ke samping kuburan. Cukup ketika masuk ke dalam masjid, ucapkanlah salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai berhala, sebagai tempat yang dikunjungi dalam waktu-waktu yang rutin. Janganlah jadikan kuburanku sebagai tempat yang dikunjungi dalam waktu-waktu yang rutin. Dan janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dan bersalawatlah atasku. Sesungguhnya salawat kalian atasku akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ma antum wa ma bil Andalusi illa sawa. Keadaan kalian dan orang-orang yang ada di Andalus adalah sama, tidak ada bedanya. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Wa qala Sa'id aidan haddatsana, dari riwayat tadi kita bisa ambil pelajaran bahwa Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan orang-orang yang ada di kota Madinah agar jangan menjadikan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Eid, yaitu sebuah tempat yang dikunjungi secara rutin pada waktu-waktu yang tertentu. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian riwayat selanjutnya, qala Sa'idun aidan haddatsana Hibban ibnu Ali qala haddatsana Muhammadun Ajlan an Abi Sa'id maula al-Mahri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu qabri 'idan wala buyutakum quburan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Yang artinya Sa'id bin Mansur juga telah meriwayatkan kepada kami Hibban bin Ali. Hibban bin Ali telah meriwayatkan kepada Muhammad Ajlan dari Abu Sa'id. Abu Sa'id adalah maula atau mantan budak dari Al-Mahri. Kemudian beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidhu qabri 'idan. Janganlah jadikan kuburanku
sebagai Id, yaitu sebagai tempat yang dikunjungi terus-menerus dalam waktu yang rutin. Wala buyutakum kuburan, dan janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dan bersalawatlah kalian atasku, sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fahadhanil mursalan min hadainil wajhainil mukhtalifain yadullan ala thubutil hadith. Dua riwayat ini adalah dua riwayat yang mursal, yaitu tidak sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dari seorang tabi'i. Dari dua sisi yang berbeda ini, kedua-duanya menunjukkan akan tetapnya hadis ini. La siyama wa qad ihtajja bihi ba'du bihi man arsalahu. Terutama yang meriwayatkan hadis secara mursal ini telah menjadikannya sebagai sandaran hukum. Wa dzalika yaqtadhi thubutahu indahu. Dan ini menunjukkan tetapnya di sisinya. Hadza law lam yurwa min wujuhin musnadah min ghairi hadain fa kaifa qad taqaddama musnadan. Ini kalau seandainya tidak diriwayatkan dari sisi yang sampai sanadnya selain dua riwayat ini. Nah, terutama lagi kalau sudah diriwayatkan secara musnad, ya, artinya secara tersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya ini membicarakan hadisnya adalah hadis yang sahih. Baik. Qauluhu Ali bin al-Husain, ay ibnu Ali bin Abi Talib. Ali bin al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib al-ma'ruf bi Zainil Abidin radhiyallahu anhu. Afdalul tabi'in min ahli baitih wa a'lamuhum. Qala az-Zuhri ma ra'aitu Quraisyan afdala minhu. Yang dimaksud Ali bin al-Husain di sini adalah Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Berarti cicit Rasulullah SAW yang dikenal dengan panggilan atau gelar Zainul Abidin radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah seorang tabi'i dan salah satu tabi'i yang paling utama dari ahlu bait Rasulullah SAW. Dan beliau adalah orang yang sangat berilmu dari ahlu bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Imam Az-Zuhri, Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat orang Quraisy yang lebih utama dibandingkan Zainal Abidin. Mata sanata 93 ala sahih. Beliau wafat pada 93 Hijriah menurut pendapat yang lebih kuat. Wa abuhu al-Husain sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi. Dan beliau, bapak beliau adalah Al-Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Raihanah, cucu tersayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafidha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة رضي الله عنه. Beliau menghafal hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW dan mati syahid pada tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram tahun 61 Hijriah. Dan beliau memiliki umur 56 radhiyallahu anhu, yaitu Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Qauluhu annahu ra'a rajulan yaji'u ila furujah. Disebutkan tadi dalam hadis bahwa beliau melihat ada orang yang mendatangi ke sebuah tempat yang kosong, yang lubang gitu ya. Wa hiyal quwwah fil jidar wal khawkhah wa nahwihima. Yang dimaksud dengan furujah yang kosong tadi adalah sebuah tempat yang bolong di dalam dinding atau yang semisalnya. Qauluhu fayadkhulu
يدخل فيها فيدخل فيها فيدعوه فناهاه. هذا يدل على أن النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. Perhatikan baik-baik. Lalu disebutkan dalam hadis bahwa lalu ia masuk ke dalam tempat kosong tersebut dan ia berdoa di situ dan dilarang oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, dilarang oleh Zainal Abidin. Ini menunjukkan bahwa larangan tentang berniat ke kuburan dan juga ke tempat-tempat yang diziarahi agar bisa berdoa dan juga sholat di sisinya. Berdoa dan juga sholat di sisinya. Karena namanya berdoa dan sholat itu di masjid. Lebih lama dibandingkan di kuburan. Ya, apalagi mengkhususkan berdoa di kuburan. Ya, berdoa meminta kepada Allah itu lebih utamanya di masjid, dan mengkhususkan berdoa di kuburan ini dilarang ya oleh Zainal Abidin. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala ma alimtu ahadan rakhasa fihi lianna dhalika naw'un min ittikhadhihi 'idan. Kata Syekhul Islam rahimahullah, aku tidak pernah mengetahui ada seorang ulama yang membolehkan di dalamnya. Karena hal itu termasuk dari bagian menjadikan kuburan itu sebagai Eid, yaitu didatangi pada waktu-waktu yang rutin. Wa yadullu aidan anna qasad al-qabri lis-salam idza dakhala al-masjid liyusalliya manhiyun anhu. Dan ini juga menunjukkan bahwa bermaksud menziarahi kubur untuk mengucapkan salam jika masuk ke dalam masjid agar mensolatinya, maka ini terlarang juga. Maksudnya adalah kita nih pergi ke kuburan, bermaksudnya untuk mengucapkan salam, mendoakan orang yang dikubur. Nah, apabila dia masuk ke dalam masjid untuk sholat, ya, demi ke kuburan tersebut, maka ini juga terlarang. Lianna dzalika lam yushra', karena hal itu tidak disyariatkan. Wa kariha Malikun li ahli al-Madinah kullama dakhala al-insanu al-masjid an ya'tiya qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam, lianna as-salaf lam yakunu yaf'aluna dzalik. Dan Imam Malik rahimahullah membenci bagi penduduk kota Madinah setiap kali seseorang masuk ke dalam masjid untuk mendatangi kuburan Nabi Muhammad SAW. Karena para salaf, para sahabat tidak melakukan hal itu. Ya. Walan yusliha akhiru hadhil ummati illa ma aslaha awwaluha. Dan tidak akan pernah baik akhir umat ini kecuali dengan mengikuti apa yang diperbuat dengan baik oleh awal dari umat ini. Wa kana as-sahabatu wat-tabi'un radhiyallahu anhum ya'tuna ila masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayusallun. Para sahabat Nabi, para tabi'in radhiyallahu anhum, mereka mendatangi masjid Nabi Muhammad SAW untuk salat. Fa idza qadaw as-salah qa'adu aw kharaju. Kalau sudah selesai mengerjakan salat, maka mereka duduk atau keluar. Walam yakunu ya'tuna al-qabra lis-salam. Dan mereka tidak mendatangi kuburan untuk salam. Li'ilmihim anna as-salata alaihi was-salama alaihi fil salati akmal wa afdal. Yang artinya, karena mereka mengetahui bahwa salat dan salam atas Nabi Muhammad SAW di dalam salat lebih sempurna dan lebih afdal. Wa amma dukhuluhum 'inda qabrihi lis-salati alaihi lis-salati, adapun masuknya mereka ke sisi kuburan Nabi Muhammad SAW untuk salat dan salam,
atas Nabi Muhammad SAW hunaka au lissalati wad du'a, atau untuk sholat dan berdoa, ya, falam yashra'hu lahum, tidak disyariatkan untuk mereka, bal nahahum anhu, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, ya, melarang mereka. La tattakhidhu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni, yang artinya janganlah jadikan kuburanku sebagai 'id, tempat yang rutin dikunjungi dalam waktu-waktu tertentu, dan bersalawatlah atasku karena sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku. Fabayyana anna as-salata tasilu ilaih min bu'd wa kadzalika as-salam. Ini menunjukkan bahwa salat sampai kepada beliau dari jauh. Demikian pula mengucapkan salam. Wa la'ana man ittakhadha qubural anbiya masajid. Dan Allah melaknat yang menjadikan kuburan para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah masjid-masjid. Allah melaknat seorang yang menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai masjid-masjid. Baik. Kemudian selanjutnya kita lanjut. Wa kanatil hujrah fi zamanihim yudkhalu ilaiha min bab. Dan kamar Nabi Muhammad SAW yang Nabi Muhammad SAW dikubur di situ dimasuki dari pintu, ya. Idh kanat Aisyah radhiyallahu anha fiha, karena Aisyah radhiyallahu anha ada di dalamnya. Wa ba'da dzalika ila an buniya al-haid al-ahmar. Kemudian setelah itu sampai seperti itu, sampai dibangunkan dinding merah. Wa hum ma'a dzalika at-tamakkunu min al-wusul ila qabrihi ولا يدخلون عليه لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم, yang artinya Aisyah radhiyallahu anha bukankah di dalam kamar tersebut yang dikuburkan di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu ila an bunyal ha'itul ahmar, sampai dibangun dinding merah. Sampai dibangun dinding yang lain. Wa hum ma'a dzalika tamakkun minal wusul ila qabri la yadkhulun alaih. Meskipun mereka sanggup untuk masuk ke dalam kuburan tersebut, mereka tidak masuk ke dalamnya. Tidak mengucapkan salam, tidak juga untuk sholat di sisi kuburan tersebut, tidak juga untuk berdoa untuk diri mereka atau untuk selain mereka, tidak juga bertanya tentang hadis atau tentang ilmu, kemudian tidak juga syaitan bermaksud terhadap mereka, menggoda mereka sampai memperdengarkan kepada mereka sebuah perkataan atau salam sehingga mereka mengira bahwa Nabi Muhammad SAW yang berbicara kepada mereka atau memberi fatwa kepada mereka, atau menjelaskan untuk mereka hadis-hadis, atau qad radda alaihimus salam bi sautin yasma' min kharij, atau Nabi Muhammad SAW menjawab salam mereka dengan suara yang didengar dari luar. Nah, syaitan tidak melakukan itu, ya. Kama tama'a syaitan fi ghairihim, sebagaimana yang dilakukan oleh syaitan pada kuburan-kuburan selain mereka. Fa'adallahum 'inda qabrihim, syaitan menyesatkan mereka di sisi kuburannya, wa qabri ghairihi, dan di sisi kuburan selainnya, hatta dhannu anna sahibal qabr ya'muruhum wa yanhahum wa yuftihim wa yuhaddithuhum fil zahir,
sampai mereka mengira bahwa yang dikuburkan di dalam kubur ini memerintahkan mereka atau melarang mereka atau memberi fatwa kepada mereka atau memberikan riwayat hadis kepada mereka secara zahir. Wa annahu yakhruju minal qabr wa yaruhuna kharijan minal qabr, dan bahwasanya mereka keluar dari kubur atau wa yarawnahu kharijan, atau melihat Nabi Muhammad SAW keluar dari kubur. Wa yadhunnun, dan mereka mengira anna nafsa abdanil mauta kharajat tukallimuhum, dan mereka mengira bahwa badan orang yang sudah meninggal keluar dari kuburan mereka untuk berbicara kepada mereka. Wa anna ruhal mayyit tajassadat lahum fara'auha, dan juga ruh mayit itu masuk ke dalam jasad mereka sehingga mereka melihatnya. Kama ra'ahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul Mi'raj, sebagaimana Nabi Muhammad SAW melihat mereka pada malam Mi'raj. Wal maksud, intinya gini. Jadi penjelasan panjang ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa di zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka tidak terbiasa untuk berdoa di sisi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka bisa masuk ke kuburan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak terbiasa untuk mengucapkan salam dan salawat secara rutin kepada Nabi Muhammad SAW di sisi kuburan Nabi Muhammad SAW. Mereka juga tidak terbiasa untuk berdoa untuk kepentingan diri mereka sendiri atau kepentingan orang lain, ya, atau bertanya tentang sebuah hadis, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka tidak melakukan itu, dan syaitan pun tidak mengganggu para sahabat dengan cara memperdengarkan suara, ya, atau salam kepada orang yang sedang di sisi kuburan tersebut. Nah, ini jelas sekali, ya. Atau mereka juga tidak pernah mendengar ada suara yang keluar yang menjawab salam orang yang mengucapkan salam, ya, sebagaimana syaitan melakukannya di kuburan-kuburan lain, ya, gitu, ya. Ya, sampai-sampai kuburan lain tersebut dikira bahwa penghuni kubur yang memerintah mereka, yang melarang mereka, memberi fatwa kepada mereka, meriwayatkan hadis kepada mereka, gitu, ya. Subhanallah, ini luar biasa, ya. Dan tidak juga diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW keluar dari kubur, kemudian para sahabat melihat Nabi Muhammad SAW keluar dari kubur, ya. Tidak juga para sahabat mengira bahwa jasad yang sudah mati tersebut keluar kemudian berbicara kepada mereka. Tidak juga seperti itu. Tidak juga mereka mengira bahwa ruh si yang dikubur ini masuk ke dalam jasadnya, lalu orang yang dikubur tersebut terlihat berdiri dan selanjutnya, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW ketika malam Mi'raj. Nah, ini tidak terjadi seperti itu. Wal maqsud, maka ringkasannya, anna as-sahabah radhiyallahu anhum lam yakunu ya'taduna as-salata was-salama alaihi 'inda qabrih kama yaf'aluhu min ba'dihim min al-khuluf. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka tidak terbiasa untuk mengucapkan salawat dan salam di sisi kuburan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sepeninggal mereka. Wa innama kana ba'dhum ya'ti min kharij wa yusallimu alaihi idza qadima min safar. Tapi yang dilakukan oleh sebagian dari mereka adalah kalau sedang datang dari safar, maka mereka datang ke kuburan dan mengucapkan salam. Kama kana Ibnu Umar yaf'al,
sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Ubaidullah ibnu Umar an-Nafi' kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza qadima min safar ata qabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Abatah, thumma yansarif. Ubaidullah bin Umar meriwayatkan dari Nafi' bercerita bahwa Abdullah bin Umar jika telah datang dari safar, beliau mendatangi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya wahai bapakku. Kemudian beliau pergi. Begitu saja. Qala Ubaidullah ma na'lamu ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika illa ibnu Umar. Kata Ubaidullah, aku tidak pernah mengetahui ada seorang sahabat pun mengerjakan hal itu kecuali Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wa hadza yadullu ala annahu la yaqifu 'inda al-qabr lid-du'a idza sallam kama yaf'aluhu katsir. Dan ini menunjukkan bahwa beliau tidak berdiri di sisi kuburan jika ingin berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Cuma salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu saja. Nah, qala Syekhul Islam rahimahullah li'anna dzalika lam yunqal an ahadin min as-sahabah fakana bid'ah mahdhah. Karena hal itu belum dinukilkan dari seorang pun dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka itu adalah perbuatan bid'ah yang sebenar-benarnya. Wa fil mabsut qala Malik la ara an yaqifa 'inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam walakin yusallim wa yamdi. Aku tidak memperbolehkan seseorang untuk berdiri di sisi kuburan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi hendaknya dia salam saja kemudian dia lewat. Wa nassa Ahmadu annahu yastaqbilul qiblah wa yaj'alul hajara an yasari li'alla yastadbirahu. Dan Imam Ahmad rahimahullah menegaskan bahwa ia menghadap kiblat dan menjadikan al-hujrah wa yaj'al al-hujrata an yasari, menjadikan kuburan beliau dari sisi agar tidak membelakanginya. Jadi kalau saya boleh gambar, nah di sini ya kita gambar, misalkan ini kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kuburan beliau, ini kuburan Abu Bakar, ini kuburan Umar. Lalu mengucapkan salamnya di sini. Nah, sehingga kiblatnya menghadap sini. Ini kiblat. Nah, seperti ini ya. Nah. Jadi kuburan Nabi itu 3 garis kecil-kecil, kemudian mengucapkan salam di samping kuburan. Jadi kalau menghadap ke kiblat, kuburannya di sisi kiri agar tidak membelakangi. Di sini disebutkan agar tidak membelakangi kiblat, ya, agar tidak membelakangi kiblat. Wabil jumlah, dan ringkasannya, faqad ittafaqa al-a'immatu ala annahu la idza da'a la yastaqbilul qabr. Para imam telah bersepakat bahwa kalau dia berdoa, dia tidak menghadap ke kuburan. Wa tanaza'u, dan mereka berbeda pendapat, hal yastaqbiluhu 'inda salami alaihi am la, apakah menghadap ke kuburan saat mengucapkan salam atau tidak. Nah, para ulama itu saja mereka berbeda pendapat. Wa fil hal hadithi dalilun ala man'i shaddir rihal ila qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi min al-qubur wal mashahid lianna dhalika min ittikhadhiha a'yadan. Dan dalam hadis terdapat dalil
tentang larangan bersusah payah bepergian dalam rangka ibadah ke kuburan Nabi Muhammad SAW atau selainnya dari kuburan-kuburan dan tempat-tempat yang dia ziarahi. Karena hal itu termasuk daripada menjadikan tempat-tempat tersebut sebagai berhala. Sebagai tempat aid, yaitu yang dikunjungi pada waktu yang telah ditentukan secara rutin. Bal min a'zami asbabil isyraki bi ashabiha. Bahkan ini termasuk daripada sebab yang menghantarkan kepada kesyirikan kepada pelakunya. Wa hadhihi hiya al-mas'alah allati afta biha Syekhul Islam a'ni min man safara li mujarradi ziyarati quburil anbiya was salihin wa naqala fiha ikhtilaful ulama. فمن مبيح لذلك كالغزالي وأبي محمد المقدسي ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض وهو قول الجمهور نص عليه مالك ولم يخالف أحد من الأئمة وهو الصواب. Dan permasalahan ini yang difatwakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, yaitu maksudnya adalah dari bersafar hanya karena ingin ziarah kubur para nabi dan orang-orang saleh. Dan beliau menukilkan di dalamnya terjadi khilaf di antara para ulama rahimahullah. Ada yang mengatakan bersafar untuk menziarahi kubur-kubur para nabi dan orang-orang saleh ini adalah dibolehkan. Seperti Imam Al-Ghazali, kemudian Abu Muhammad Al-Maqdisi. Dan di sana dia yang melarang hal tersebut. Seperti Imam Ibnu Battah, Imam Ibnu Aqil, kemudian Abu Muhammad Al-Juwaini, kemudian Al-Qadhi Iyad, dan yang lain-lainnya. Dari pendapat jumhur. Nassa alaihi Malikun. Imam Malik menegaskan akan hal tersebut, yaitu dilarang. Dan tidak ada seorang pun dari para imam yang menyelisihinya. Dan inilah pendapat yang lebih kuat, yaitu dimakruhkan untuk menjadikan kuburan atau untuk bersusah payah dalam rangka berziarah kubur, bersusah payah berpergian dalam rangka berziarah kubur. Lima fi sahihain an Abi Sa'id radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid al-masjid al-haram wa masjid hadha wal masjid al-aqsa فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا وجاء في رواية بصيغة النهي فتعين أن يكون للنهي. Dan inilah pendapat yang benar bahwa dilarang seseorang bersusah payah untuk bepergian dalam rangka ibadah ke kuburan untuk berziarah kubur-kubur para nabi dan orang-orang saleh. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, janganlah kalian bersusah-susah payah dalam rangka bepergian dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Maka masuk ke dalam larangan adalah mengikat berziarah kubur, bersusah payah berziarah kubur atau ke tempat-tempat ziarah lainnya. Baik larangan itu berupa pelarangan atau berupa peniadaan. Maksudnya tidak boleh ada, tidak dilakukan bepergian dalam rangka bersusah payah kecuali ketiga masjid. Itu kalau seandainya yang dimaksud adalah peniadaan. Tapi kalau seandainya larangan, maka tidak boleh bersusah payah dalam rangka
eh, bepergian dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. Nah, itu ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjut. Kemudian setelah itu walihada fahima minhu as-sahabatu radhiyallahu anhum al-man'a kama fil muwatta wal musnad was sunan an Basrah ابن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه وقد أقبل من الطور لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمى المطي إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. Dan inilah yang dipahami oleh para sahabat, yaitu larangan untuk bersusah payah bepergian dalam rangka berziarah kubur, kuburan para nabi dan orang-orang saleh. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Muwatta, kemudian Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad, kemudian As-Sunan. Dari Basrah bin Abi Basrah Al-Ghifari, beliau berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abu Hurairah baru datang dari Tur Sina, dari bukit Tur Sina. Kemudian siapa di sini? Abu Basrah berkata, jikalau aku mengetahuimu sebelum engkau keluar kepadanya, maka engkau tidak akan boleh keluar. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah dikencangkan hewan tunggangan kecuali ketiga masjid. Yang pertama Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjid Al-Aqsa. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rawal Imam Ahmad wa Umar ibn Shibah fi akhbar al-Madinah bi isnadin jayyid. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Umar bin Syabah di dalam kabar tentang kota-kota Madinah dengan sanad yang baik. An Qaza'ah, dari Qaza'ah beliau berkata, ataitu bin Umar faqultu inni uridu Tur, aku menginginkan bukit Tur Sina. Wa qala innama tushaddu rihal ila thalathati masajid. Sesungguhnya bersusah payah bepergian hanya ketiga masjid. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram yang ada kota Madinah, wa Masjidil Madinah, Masjid Madinah, wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Fada'anka Tur wa la ta'tihi, maka tinggalkan bukit Tur Sina dan jangan engkau mendatanginya. Fa Ibnu Umar wa Basrah ibnu Abi Basrah ja'ala at-Tur mimma nuhiya an shaddir rihal ilaihi. Dan makanya Abdullah bin Umar dan Basrah bin Abi Basrah menjadikan kedua-duanya menjadikan bukit Tur Sina dari apa yang dilarang untuk bersusah payah bepergian kepadanya. لأن اللفظ الذي ذكراه فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاث مما يقصد به القربة. Karena lafaz yang disebutkan oleh keduanya di dalamnya larangan tentang bersusah payah bepergian kepada selain tiga masjid ini yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fa'ulima anna al-mustathna minhu 'am fil masajid wa ghairiha. Maka di sini diketahui bahwa yang dikecualikan darinya adalah umum di dalam masjid atau yang selainnya. Wa anna an-nahya laysa khasan bil masajid, dan larangan tidak khusus untuk masjid-masjid. Wa li hadza nuhiya an shaddiha ila tur mustadillina bi hadzal hadits. Oleh sebab itulah kedua-duanya melarang untuk pergi ke Tur dengan dalil hadis ini. Wa tur innama yusafiru man yusafiru ilaihi li fadilati al-buq'ah. Dan Tur, seorang yang bersafar ke sana karena dianggap sebagai tempat yang suci. Fa inna Allah sammahu al-wadil muqaddas. Allah menamainya sebagai lembah yang suci.
wal buq'ah al mubarakah, dan tempat yang penuh dengan berkah. Wa kallama kalimahu Musa alaihi salam hunak, dan Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Nabi Musa di sana. Wa hadza huwa alladhi alaihi al-a'immatul arba'ah wa jumhurul ulama. Dan inilah pendapat imam yang empat dan mayoritas para ulama. Wa man arada bastal qawli fi dzalika wal jawab amma yu'ariduhu fa alaihi فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخناء فيما يعترض به على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وأخذ به العلماء وقياس العلماء لأن المفسدة في ذلك ظاهر. Dan barang siapa yang menginginkan untuk penjelasan yang lebih luas lagi dalam hal ini, yaitu menziarahi kubur kepada orang-orang yang kuburan orang yang saleh, dan jawaban atas apa yang disampaikan, maka hendaklah dia membaca kitab Syekhul Islam Taimiyah yang merupakan jawaban terhadap Ibnul Akhna'i tentang apa yang disanggahkan dari hadis-hadis yang menunjukkan, hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan, dan juga berpendapat dengan pendapat para ulama, dan juga dengan qiyas yang lebih utama, karena kerusakan dalam hal itu telah jelas. Wa amma an-nahyu an ziyarati ghairi al-masajid ats-tsalatsa fa ghayatu ma fiha annaha la maslahata fi dhalik tujibu shadd ar-rihal wa maziyatu tad'u ilaih. Adapun larangan dari berziarah selain masjid tersebut yang tiga itu, maka ujungnya adalah bahwa tidak ada maslahat dalam hal tersebut yang mewajibkan untuk bersusah payah dalam bepergian. Wala maziyata tad'u ilaih, dan tidak ada keutamaan yang mengajak kepadanya. Waqad basatal qawla fi dzalika al-Hafidz Muhammad bin Abdul Hadi fi kitabi As-Sarimul Manki fi raddihi ala Subki, dan telah menerangkan dengan jelas hal tersebut Al-Hafidz Muhammad bin Abdul Hadi di dalam kitab As-Sarimul Manki, bantahan terhadap As-Subki. Wa dzakara fihi ilal al-ahadits al-waridah fi ziyarati qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyebutkan di dalamnya cacat-cacat hadis yang terdapat dalam berziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara huwa wa Syekhul Islam rahimahumullah ta'ala annahu la yasihhu minha haditsun 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin minas sahabah, dan telah disebutkan oleh beliau, yaitu oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, bahwa tidak ada satu hadis darinya yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala an as-sahabah, dan tidak seorang pun dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ma'annaha la tadullu ala mahallin niza', padahal itu tidak menunjukkan kepada titik dari pertikaian. Idz laisa fiha illa mutlaquz ziyarah, kecuali di sana hanya sekedar berziarah. Wa dzalika la yunkiru ahad biduni syaddir rihal. Kalau seandainya hal itu, maka tidak ada yang mengingkarinya seorang pun tanpa harus bersusah payah bepergian. Fayuhmalu ala ziyarah syar'iyyah allati laysa fiha syirk wala bid'ah. Maka dibawakan atas ziarah yang sesuai dengan syariat, yang tidak ada kesyirikan di dalamnya, tidak ada juga perbuatan bid'ah. Jadi intinya yang dimaksud adalah bahwa kita ini kalau ingin bepergian, bersusah payah bepergian dalam rangka ibadah, maka tidak diperbolehkan untuk bersusah payah ke kuburan para nabi atau orang-orang saleh. Tetapi yang diperbolehkan hanya ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, kemudian juga larangan tentang berziarah, bersusah payah bepergian kecuali ke tiga masjid, maka ini sebenarnya hanya mengambil daripada kemaslahatan yang ada, ya, kemaslahatan yang ada. Baik. Kemudian setelah itu, qauluhu rawahu fil Mukhtarah. Al-Mukhtarah kitab
jama'a fihi muallifuhu al-ahadits al-jiyad az-zaidah ala sahihain. Artinya diriwayatkan di dalam kitab Al-Mukhtarah. Al-Mukhtarah adalah sebuah kitab yang penulisnya mengumpulkan di dalamnya hadis-hadis yang baik yang merupakan tambahan atas hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa muallifuhu huwa Abu Abdullah Muhammad ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hafidh Diyauddin Al-Hambali Ahadul A'lam. Dan penulisnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hafidh Diyauddin Al-Hambali, salah seorang yang terkenal. Qala Adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi mengatakan, afna umrahu fi hadha asy-sya'n ma'ad dinil matin. Beliau menghabiskan umurnya dalam ilmu hadis ini bersama dengan agama yang lurus. Wal wara'u wal fadilatu tammah wal itqan, fallahu yarhamuhu wa yarda' bihi wa yarda' anhu. Dan beliau mempunyai sikap wara', kemudian juga keutamaan yang sempurna, ketelitian yang mendalam, maka semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan meridainya. Qala Syekhul Islam, tashihuhu fi mukhtaratihi khairun min tashihil hakim bila raib. Pensahihan di dalam kitab Mukhtarah lebih baik daripada pensahihan Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak tanpa ada keraguan. Kemudian beliau wafat pada tahun 143 Hijriah. Nah, itulah yang disebut dengan siapa tadi? Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Jadi intinya kalau saya ingin ringkas apa yang disebutkan oleh penulis tadi adalah penjelasan dalil yang ketiga dari hadis Zainal Abidin menjelaskan bahwa Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu rahimahullah, seorang cicit Rasul sallallahu alaihi wasallam, melarang seorang yang sedang berdoa di salah satu celah pada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu masuk ke dalamnya. Beliau menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya larangan menjadikan rumah sebagai kuburan dan larangan menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat perayaan yang didatangi pada waktu tertentu dan perintah untuk bersolawat. Hubungan dalil dengan bab menunjukkan kegigihan Nabi Muhammad SAW untuk menjaga akidah tauhid umatnya. Di dalam hadis tersebut di 3 perkara untuk menjaga akidah tauhid. Nah, jadi ini hadis menunjukkan kegigihan Rasulullah SAW Al-Mustafa, yaitu salah satu gelar beliau adalah Nabi pilihan Al-Mustafa, untuk menjaga akidah tauhid umatnya sehingga tidak terperosok ke dalam kesyirikan. Kemudian Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ini adalah Zainal Abidin, kunyah panggilannya, salah seorang tabi'i yang paling utama. Beliau wafat pada tahun 93 Hijriah rahimahullahu taala. Nah, alhamdulillah dengan ini selesai bab yang ke-23. Inti dari bab ini adalah bagaimana menjelaskan penjagaan Nabi Muhammad SAW terhadap perihal tauhid agar senantiasa terjaga tauhid, ya, dan tertutup pintu kesyirikan. Wallahu alam, ini yang bisa disampaikan. Saya kembalikan acara kepada Akhi Ari. Dan waktu kita untuk tanya jawab cuma 1/4 jam ya. Mohon maaf. Nah.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Saya tidak terlalu mengetahui apa sebab saudara-saudara penanya melarang untuk mendengar kajian di Roja TV ataupun di Radio Roja. Apa sebabnya? Kalau seandainya memang ada sebabnya yang bisa dipertanggungjawabkan, misalkan kajian-kajian di Roja TV ataupun di Radio Roja atau kajian-kajian sunnah lainnya mengajarkan kepada selain dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang dipahami oleh para sahabat, maka dia berhak untuk melarang. Tetapi sepengetahuan saya, kajian-kajian di media dakwah sunnah, baik itu Roja TV atau Radio Roja atau TV-TV lainnya yang mengusung dakwah sunnah, dakwah salaf saleh, maka mereka hanya mengajarkan Al-Quran, hadis Rasul dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan ulama-ulama setelah para sahabat. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Jika kita tinggal di negara Indonesia yang mayoritasnya muslim, maka asal hukumnya kita tidak boleh meragukan sembelihan atau hewan-hewan atau ayam hewan-hewan yang diperjualbelikan di pasar kaum muslimin. Karena asal hukumnya seorang muslim menyembelih sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian yang kedua adalah apakah boleh memakan dari sembelihan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Ya, dan dia bersyahadat. Ya, maka jawabannya yang tidak sholat tidak dimakan sembelihannya. Ini pendapat yang lebih kuat. Orang yang tidak sholat, maka sembelihannya tidak halal untuk dimakan. Meskipun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, orang yang tidak sholat, sembelihannya tidak dimakan. Ini pendapat yang lebih kuat. Berdasarkan hadis Rasul riwayat Imam Muslim, baina rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan sholat. Jika dia meninggalkan sholat, tidak ada jarak lagi antara kesyirikan dan kekufuran dengan dia. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami kaum muslimin dan mereka kaum kafirin adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari sahabat Nabi Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, Rasul amri al-Islam wa amuduhu shalah. Pokok perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka segala sesuatu
jatuh tiangnya dan maka tidak akan tetap dan tidak akan tersisa. Dan kapan jatuh tiangnya, maka jatuh pula yang ada di atasnya. Dengan ini diketahui bahwa orang yang tidak sholat maka tidak ada agamanya, dan oleh sebab itu tidak disembelih, tidak dimakan sembelihannya. Dan jika seseorang tinggal di daerah non-muslim, maka dia menyembelih sendiri. Ya, dia menyembelih sendiri. Nah, ini bahwa orang yang tidak sholat, sembelihannya tidak sah untuk dimakan. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Apa hukum meletakkan bunga-bunga di atas pekuburan? Maka meletakkan bunga-bunga di atas pekuburan tidak diperbolehkan, disebabkan karena membuang-buang harta tanpa faidah. Kalau seandainya seseorang bersedekah dengan harga bunga tersebut dan niat sedekahnya untuk si mayit, ini lebih afdal dan lebih utama. Kemudian di dalam hal meletakkan bunga di atas kuburan, ini menyerupai kaum kaum Nasrani, dan kita terlarang untuk menyerupakan diri dengan kaum Yahudi ataupun Nasrani tersebut, ya. Dan asal dari apa yang dilakukan oleh sebagian orang adalah dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah atau Makkah. Nabi Muhammad SAW pernah melewati sebuah kebun dari kebun-kebun kota Mekah atau kota Madinah. Fasami'a sautu insanain yu'adzabani fi quburihima. Fasami'a sauta insanain yu'adzabani fi quburihima. Lalu beliau mendengar dua suara manusia yang sedang dikubur di dalam kedua kuburan mereka berdua. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka berdua sedang disiksa, dan mereka berdua sedang disiksa mereka anggap bukan sebagai dosa besar. Tsumma qala bala, bahkan benar itu adalah dosa besar. Kana ahaduhuma la yastatiru min bawlih. Sebab yang pertama disiksa salah seorangnya karena dia tidak menutup saat kencing. Wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Dan yang kedua adalah berjalan menyebarkan adu domba. Tsumma da'a bi jaridatin fakasaraha kasratain. Kemudian beliau meminta untuk didatangkan dua pelepah kurma. Lalu beliau belah menjadi dua. فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا. Kemudian beliau letakkan dua pelepah kurma tersebut di dua kuburan tersebut. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa ila an yaibasa.
Semoga eh, diringankan atas mereka berdua siksa kubur selama tidak kering dua pelepah kurma ini atau sampai kedua pelepah kurma ini kering. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan akan hal ini bahwa yang dimaksud itu adalah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan bunganya yang meringankan siksa kubur orang yang ada dalam kubur, tetapi yang dimaksud adalah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullah. Kata Imam Al-Khattabi misalkan, wa huwa mahmulun ala annahu da'a lahuma bitakhfif muddata baqa'in nadawah la anna fil jaridi ma'nan yakhussuh. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa untuk dua orang yang dikubur tersebut mendapatkan keringanan selama masih kering pelepah kurma tersebut. Bukan berarti di dalam pelepah kurma itu ada makna khusus. Wala anna fir rutab ma'nan laisa fil yabis. Dan juga bukan menunjukkan bahwa yang masih yang masih hidup itu ada makna tersendiri daripada yang sudah kering. Nah, ini bukan seperti itu yang dimaksud, ya. Bukan seperti itu yang dimaksud. Ada juga pendapat bahwasanya At-Tartushi berkata, "Dzalika khasun bi barakati yadihi sallallahu alaihi wasallam." Itu khusus karena berkah tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini para ikhwah. Kemudian kalau kita perhatikan Imam Al-Bukhari berkata, wa awsa Buraidah Al-Aslami an yuj'ala fi qabrihi jaridan. Dan Buraidah Al-Aslami mewasiatkan untuk diletakkan di kuburnya itu dua pelepah kurma. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, qala Zain Ibn Al-Munir, walladhi yadhhar min tasarrufi an Al-Bukhari tarjihul wada'. Ya. Dan juga berkata Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Kabir Al-Kubra yang bermadzhab Syafi'i, istanbatul ulama min gharsil jaridatain al-qabr Rasul Ashjar Warrayahin Al-Qabr. Para ulama mengambil pendapat meletakkan jaridah, yaitu pohon di atas kubur, dan menanam pohon-pohon di atas kuburan tersebut. Nah, kemudian juga disebutkan dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah, wad'ul wurud warrayahin al-qubur hasan, wa in tusaddiqa biqimatil ward kana ahsan. Kada fil gharaib, meletakkan bunga-bunga dan juga wewangian di atas kuburan-kuburan bagus, dan jika bersedekah dengan harga bunga-bunga tersebut lebih bagus lagi. Ya, wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pendapat yang dikuatkan dalam hal ini adalah tidak disyariatkan untuk meletakkan bunga-bunga atau menanam pohon-pohon pada kuburan, karena tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan itu bisa jadi menjadi kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW, dan juga kita tidak mengetahui apakah orang yang di dalam kubur tersebut disiksa atau tidak. Kemudian yang benar itu adalah doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan karena bunganya atau pohon yang ditanamnya. Nah, wallahu alam.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kita sudah mempelajari bab yang ke-22 dari kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid, yang mana di dalam bab ke-22 ini menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW beliau menjaga umatnya agar senantiasa selalu berada di atas tauhid dan menjauhkan umatnya selalu dari kesyirikan. Dan ini merupakan salah satu kegigihan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan hal itu. Dan salah satu penjagaan Nabi Muhammad SAW adalah beliau melarang menjadikan kuburan beliau sebagai Aid, sebagai tempat perayaan yang didatangi pada waktu tertentu secara rutin. Dan kemudian salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah SAW, kalau kangen juga sama beliau, maka bersalawatlah atas beliau. Sehingga salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini juga turun kepada keluarga beliau yang menjaga tauhid dan menjauhkan umat dari kesyirikan. Sehingga jika ada yang berdoa ke kuburan Nabi Muhammad SAW, maka dilarang dan menasihati agar bersalawat saja kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang menarik adalah bahwa belum ada di zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang mana mereka sangat memerlukan wejangan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Belum ada kita dapati bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum pergi bertanya ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Belum ada riwayatnya Nabi Muhammad SAW keluar dari kubur di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kemudian menjelaskan hadis ataupun juga menjelaskan sanad hadis, dan para sahabat juga tidak terkenal berdoa di samping sisi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka sanggup untuk melakukan hal itu. Ini karena mereka tahu bahwasanya tempat untuk beribadah, berdoa, berzikir, baca Al-Quran bukanlah di kuburan, akan tetapi di rumah-rumah Allah, kemudian juga di rumah-rumah kita masing-masing. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.